Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan menunjukkan kepada Bapak Ibu Guru Mandika Tulungagung bagaimana langkah-langkah dalam menyusun soal untuk pelaksanaan asesmen madrasah tahun ajaran 2022-2023, di mana terdapat perbedaan bentuk penilaian yang sebelumnya yaitu menggunakan ujian madrasah. Maka mulai tahun ajaran 2022-2023 untuk penilaian kelas akhir yaitu menggunakan sistem asesmen madrasah. Hal ini berdasarkan standar operasional prosedur penyelenggaraan asesmen madrasah halaman ini halaman 8 ya, tentang bahan asesmen madrasah. Di poin A, bentuk asesmen ini ada dua, yaitu bentuk asesmen pada jenjang MI, MTS, SMA dan MAK, yang terdapat 5 bentuk. Yang pertama yaitu tes tertulis, praktik, portofolio, penugasan, dan bentuk lain yang ditetapkan oleh madrasah. Dalam video ini yang akan kita bahas yaitu untuk poin A, yaitu tes tertulis, dimana untuk tes tertulis ini bentuk soal asesmen terdapat 7 jenis atau 7 bentuk tes. Yang pertama yaitu pilihan ganda, yang kedua pilihan ganda kompleks, yang ketiga benar salah, setuju tidak setuju, menjodohkan, isian, dan uraian. Dimana dalam pos asesmen madrasah, Bapak Ibu Guru dapat memilih minimal 3 bentuk soal tertulis di atas dari 7 bentuk soal yang telah ditentukan. Nanti akan kita bahas satu persatu bagaimana caranya kita input soal ke dalam template yang telah kita miliki. Pastikan bahwa Bapak Ibu telah download untuk template soalnya yang sudah kita share melalui grup WA, ataupun bisa di-download di link di kolom deskripsi. Untuk bentuk yang pertama yaitu pilihan ganda, Bapak Ibu silahkan dibuka untuk templatenya. Untuk penulisan soal bentuk pilihan ganda ya, ini Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakannya untuk pelaksanaan di penilaian-penilaian sebelumnya. Contoh untuk soal yang berbentuk pilihan ganda yaitu misalkan pertanyaan pertama, kambing adalah termasuk dari jenis A. hewan, B. makanan, C. buah, tumbuhan, yang E. transportasi. Ya. Jadi untuk bentuk dari pilihan ganda biasa seperti ini, Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakan untuk jenis soal seperti ini ya. Untuk selanjutnya yaitu model pilihan ganda kompleks ya. Untuk pilihan ganda kompleks, di sini di template sudah disediakan ya. Yang pertama yaitu model
checklist ya, dimana untuk pilihan ganda kompleks ini Bapak Ibu silakan membuat soal dengan dalam satu pertanyaan atau dalam satu soal ini memungkinkan lebih dari satu jawaban. Jadi siswa bisa memilih sendiri jawaban yang lebih dari satu pilihan ya. Ini kita pilih di bagian atas ya. Ini silakan dipilih yang ini, checklist atau pilihan ganda berkolom ya. Ini misalkan yang pertama yaitu kita pilih yang checklist. Untuk nomor soalnya ini berada di soal nomor 2. Selanjutnya kita klik OK. Jumlah pernyataannya misalkan ada 5. Selanjutnya kita klik OK lagi. Pernyataan 1 contoh adalah pisang adalah bagian dari buah-buahan. Kita klik OK. Pernyataan kedua, sapi adalah hewan berkaki 2. Selanjutnya kita klik OK. Terus misalkan pernyataan selanjutnya adalah mobil rodanya 4. Pernyataan yang keempat, becak beroda 5. Pernyataan yang terakhir, selanjutnya kita klik OK. Nah, setelah kita input untuk jenis pernyataannya ya, ini di bawahnya misalkan kita kasih keterangan dari pernyataan di atas silahkan dipilih yang tepat dengan cara diberi tanda cek atau centang. Nah, ini bentuk dari pilihan ganda kompleks yang memungkinkan bahwa siswa bisa memilih lebih dari satu jawaban. Sekarang bagaimana caranya kita memasukkan atau memberikan kunci untuk pertanyaan seperti ini? Silakan Bapak Ibu membuka Microsoft Excel ya. Karena untuk yang nomor 1 ini adalah bentuk pilihan ganda biasa, maka untuk pemberian kunci ini seperti penilaian-penilaian yang lain ya. Nomor 1 pertanyaannya, kambing adalah termasuk dari jenis hewan. Karena jawabannya A, silakan ditulis langsung huruf A. Terus yang nomor 2 ya, karena yang dinilai adalah ini untuk poin 1, 2, 3, 4, 5 ya, maka untuk nomor 2 ini tidak dinilai. Karena tidak dinilai maka dikasih tanda atau simbol X pakai huruf kapital. Nah, selanjutnya di sini ada 5 poin yang akan kita nilai ya. Angka depan ini adalah mencerminkan dari soal ini berada di nomor berapa ya. Contohnya ini tadi di soal yang nomor 2, maka yang paling depan ini adalah
nomor soal 2. Terus di belakangnya ada angka 001, 002 dan seterusnya sampai 005. Ini yang akan kita nilai. Maka di dalam kunci jawaban, maka silahkan dimasukkan nomor-nomor ini 2001 sampai 2005. Kita tarik ke bawah. Nah, ini untuk menentukan kunci bahwa jawaban ini benar atau salah, ya. Pernyataannya pisang adalah bagian dari buah-buahan. Pernyataan ini adalah benar. Nah, untuk memberikan nilai, kalau jawaban ini benar, maka silakan dimasukkan ini teks atau kata cek ke dalam Excel-nya. Ya. Ini sapi adalah hewan berkaki 2. Karena ini salah, maka silakan dikasih huruf N atau no, ya, untuk melambangkan bahwa pernyataan ini adalah salah. Mobil rodanya 4, ini benar, ya. Terus becak beroda 5, ini salah. Terus yang terakhir melon berwarna hijau, karena benar, ini kita kasih tanda cek, ya. Kata cek ini untuk melambangkan bahwa di soal nomor 2001 ini adalah benar, dan N ini di soal nomor 2002 ini adalah salah. Jadi ketika siswa memberikan checklist di poin ini, maka akan mendapatkan nilai. Sedangkan siswa apabila tidak memberikan checklist di nomor 202 ini, maka juga akan dianggap benar. Misalkan siswa di poin atau nomor 203 ini tidak memberikan checklist, maka siswa dianggap salah, ya. Ini intinya, ketika siswa memberikan checklist di pernyataan yang benar, bahwa siswa tersebut akan mendapatkan nilai. Sedangkan tidak memberikan checklist di pernyataan yang salah, siswa dianggap benar. Jadi dalam satu soal ini bisa mendapatkan 5 nilai. Nah, itu. Oke, itu untuk jenis dari pilihan ganda kompleks berbentuk checklist. Nah, selanjutnya bisa menggunakan bentuk pilihan ganda berkolom. Ya, untuk soal nomor 3, jumlah jawabannya misalkan 2, jumlah kolomnya ada 2, judul kolom benar, misalkan judul kolom 2 salah. Nah, ini nanti akan bisa diedit, ya. Nah, misalkan ini kita ganti dengan hewan berkaki 4. Ini hewan berkaki 2. Nah, ini artinya hewan yang berkaki 4, ketika siswa menjawab pilihan A, ya, maka yang jawabannya ayam dan kambing ini adalah salah. Dan ketika siswa menjawab B dengan pilihan sapi dan kambing, ya, juga
salah ya. Kita betulkan atau kita ulang dari awal. Selanjutnya kita bisa menggunakan pilihan ganda dengan kompleks atau bentuk jawaban banyak ya. Ini menggunakan ini pilihan ganda berkolom. Nomor soalnya misalkan 3, jumlah jawabannya ada 4 misalkan, jumlah kolomnya ada 2, judul kolom 1 misalkan hewan kaki 4, hewan berkaki 2. Nah, maka nanti antara kolom yang pertama dan yang kedua ini harus sinkron ya. Hewan berkaki 4 dan jawaban hewan berkaki 2 maka harus sama. Misalkan jawaban baris 1 kolom 1 ini ayam. Nah, kita klik OK. Baris 1 kolom 2 misalkan angsa. Nah, ini jawaban yang salah. Terus baris 2 kolom 1 misalkan ini sapi, bebek, terus klik OK. Nah, misalkan kita kasih keterangan dari pernyataan pilihlah jawaban yang tepat. Nah, untuk mengasih nilai atau memasukkan kunci ke dalam Excel-nya ya, kita buka Excel kembali. Nomor 3 ini tidak mendapatkan nilai. Nah, selanjutnya di nomor poin 301 ya, ini 3001, jawaban yang benar adalah hewan berkaki 4. Yang ini yang poin B, maka untuk kuncinya adalah B. Nah, ini bentuk lain dari ini checklist ataupun pilihan ganda berkolom. Itu untuk jenis soal yang kedua. Sekarang jenis soal yang ketiga yaitu benar salah. Nah, kita kasih ke nomor 4. Kita pilih lagi yaitu yang benar atau salah ya, dengan ikon silang ya yang berwarna merah ini. Kalau misalkan kita ingin mengasih pertanyaan di sebelum pilihan ya, atau pernyataan di atas ya, pilihlah pernyataan berikut yang kamu anggap benar. Terus ini kita pilih yang ini benar salah. Nomor soal 4, kita klik OK. Jumlah pernyataannya misalkan ada 5, kita klik OK lagi ya. Pernyataannya kambing adalah nama hewan. Klik OK. Jeruk bagian dari buah-buahan. Yang ketiga, pernyataan ketiga,
Printer adalah alat untuk mencetak. Kita bisa terbang menggunakan mobil. Mobil rodanya 6. Nah, di sini ada 5 pernyataan ya. Berarti nanti dalam satu soal ini siswa bisa memilih pernyataan antara benar atau salah ya. Yang pertama kita masukkan ke kuncinya nomor 4, ini tidak dinilai, kita kasih tombol X atau huruf X. Di sini ada 5 poin, berarti nomor 4 001 sampai 4005 ya. Untuk 4001 kambing adalah nama hewan, ini jawabannya benar, berarti untuk opsi nomor 4001 pilihan ganda jawabannya adalah B. Terus 4002 jeruk adalah bagian dari buah-buahan, ini juga benar, kuncinya adalah B. 4003 printer adalah alat untuk mencetak, ini jawabannya benar, maka kita masukkan B. 4004 kita bisa terbang menggunakan mobil ya, ini salah, maka pilihannya atau opsinya adalah S. Yang terakhir mobil rodanya 6, ini jawabannya salah, maka yang kita masukkan adalah huruf S yang mengartikan S itu salah, B itu benar. Saya ingatkan kembali Bapak Ibu, di sini ada nomor-nomor ini ya. Yang paling depan ini adalah mengartikan ini nomor urut soalnya, sedangkan ini yang belakang ini adalah nomor urut soal di dalam soal nomor 4 ini ya. Yang paling depan ini adalah nomor urut soalnya, soal utama, sedangkan 3 digit ini mengartikan bahwa ini adalah nomor opsi atau nomor pilihan di dalam soal yang nomor 4. Ini nanti yang paling depan ini tergantung dari soal nomor berapa kita berada di sini ya. Oke, itu untuk soal yang berbentuk benar salah. Soal bentuk yang kelima yaitu keempat setuju dan tidak setuju. Ini kita pilih ya, setuju tidak setuju, yaitu ini yang menggunakan ikon seperti timbangan ya. Ini kita klik. Nomor soalnya kita berada di soal nomor 5. Kita klik OK. Untuk soal yang berbentuk setuju tidak setuju ini ya, hampir sama dengan soal berbentuk benar salah ya. Isiannya ini berbentuk semacam isian singkat ya. Misalkan pernyataannya ini kita kasih keterangan di bawahnya, ibu kota Indonesia berada di Jakarta. Nah, ini apabila jawabannya setuju yaitu poin pilihan B, sedangkan apabila tidak setuju itu pilih yang S. Nah, isian atau alasan apabila ada pilihan jawaban yang lain atau ingin mengasih keterangan itu pilih yang alasan. Nah, maka untuk kuncinya karena ini jawabannya adalah setuju, maka untuk opsi nomor 5002 ini jawabannya adalah B. Nah, nomor 5 ini tidak kita kasih nilai. Nah,
5001 sampai 5003. Nah, kita nilai ya. Untuk 5002 ini jawabannya adalah benar ya. Oke, untuk yang 503 jawabannya adalah salah. Nah, ini untuk model pernyataan atau soal setuju dan tidak setuju. Selanjutnya yaitu menjodohkan. Nah, untuk bentuk soal dari penjodohan yaitu seperti ini. Ini kita kasih keterangan dulu ya. Jodohkan soal berikut ini dengan pilihan yang tepat. Untuk soal yang nomor 6, misalkan jumlah pertanyaannya ada 3, jumlah jawabannya ada 1, pernyataan 1, sepeda rodanya 2. Nah, contoh dari pernyataan atau soal yang berbentuk menjodohkan ini ya, yaitu di sini ada 3 pernyataan, yaitu sepeda yang rodanya 2, terus nama buah dan nama hewan. Nah, ini untuk pilihannya hanya ada 1, berarti yang bisa kita pilih itu cuma ada 1 pilihan ya, yaitu untuk opsi dari nama buah. Nah, coba sekarang kita buat lagi untuk memasukkan ke dalam kunci jawaban yang nomor 6. Ini ada 3 soal, 601. Ya, ini tidak ada pilihannya. Nah, yang tepat adalah untuk nama buah, yaitu pilihannya yaitu opsi A. Nah, ini kita kasih A. Ini sekarang kita coba buat lagi dengan soal penjodohan ya. Nomor soal 7, ini kita kasih keterangan terlebih dahulu. Untuk soal nomor 7, jumlah pertanyaannya ada 3,
terus jawabannya misalkan ada 5. Ini pernyataan 1 misalkan jenis buah, nama hewan, transportasi. Jawaban 1 misalkan mobil. Terus jawaban yang kedua yaitu mangga. Jawaban yang ketiga pensil. Jawaban yang keempat misalkan gelas. Jawaban yang kelima kerbau. Nah, di sini ada 3 pertanyaan dengan jawaban sebanyak 5. Ya, seperti contoh sebelumnya soal nomor 7. Ya, ini tidak dikasih jawaban. Terus ada 3 soal ya. Ini untuk soal nomor 7001 jenis buah, jawabannya adalah poin atau opsi B. Nah, ini kita B. Hewan ini berada di pilihan E. Ya, kita E. Nomor 3 transportasi di opsi A. Jadi yang kita masukkan adalah ini opsinya A, B, C, D, E. Ya, jadi nanti kita bisa menggeser antara pilihan ini, pilihan jawabannya dengan pernyataannya. Ya, ini A. Nah, ini adalah bentuk soal dari penjodohan. Selanjutnya bentuk isian. Nah, ini nomor 8. Nah, ini adalah isian singkat. Untuk soal nomor 8 kita klik OK. Isian ke misalkan ada 2, 1 dulu ya. Nah, misalkan sebutkan di manakah ibu kota provinsi Jawa Timur. Nah, nanti jawabannya di sini ya. Bapak Ibu untuk kuncinya bisa dimasukkan di Excel-nya. Nomor 8 tidak dikasih nilai. Untuk 8001 ini kuncinya adalah Surabaya. Ini bentuk soal isian singkat. Nah, sekarang yang terakhir yaitu uraian. Nah, untuk uraian ini Bapak Ibu guru untuk koreksinya harus manual ya. Karena keterbatasan dari sistem untuk mengenali dari kalimat-kalimat atau teks yang dimasukkan oleh siswa. Untuk uraian Bapak Ibu silakan dipilih ini. Ya, yang isian atau ini ya. Nomor 9 1. Menjelaskan sejarah
berdirinya Mandika Tulungagung. Oke, ini untuk model-model dari penulisan soal AKM atau asesmen madrasah ya, untuk penilaian akhir di tahun ajaran 2022-2023. Nah, untuk yang isian singkat atau isian ini bisa digunakan sebaliknya ya, karena fungsinya hampir sama untuk model atau bentuknya. Ini untuk selanjutnya kita akan melihat hasilnya di dalam aplikasi ya. Kita lihat bagaimana bentuk dari soal atau penilaian yang telah kita buat tadi ya. Ini adalah bentuk dari pilihan ganda biasa ya. Ini sesuai dengan soal yang telah Bapak Ibu buat. Untuk soal nomor 1 yaitu pilihan ganda biasa. Jadi untuk pemilihan jawaban yang benar seperti biasa, memilih jawaban yang dianggap benar. Terus soal yang nomor 2 yaitu model pilihan ganda kompleks ya. Ini siswa dapat memilih satu jawaban yang benar, lebih dari satu ya. Ini pernyataannya, pisang adalah bagian dari buah-buahan, ini benar. Sapi ada hewan berkaki, salah, ini salah, tidak kita checklist. Mobil rodanya 4, ini. Becak beroda 5, tidak kita checklist. Melon berwarna hijau. Karena perintahnya ini dari pernyataan di atas, silakan dipilih pernyataan yang tepat dengan cara diberi tanda cek atau centang. Ini bentuk dari pilihan ganda kompleks. Ini adalah bentuk soal dari ini ya, yang pilihan ganda kompleks juga. Dalam satu pilihan ada perbandingan ya antara kolom 1 dan kolom 2. Hewan berkaki 4, ayam, ini salah. Poin yang pertama ini salah ya. Yang benar ini adalah pilihan yang baris kedua ya. Maka yang kita pilih adalah yang baris kedua. Ini pernyataan benar salah ya. Kambing adalah nama hewan, klik benar seperti ini. Jadi bisa memilih antara tombol yang benar dan yang salah. Kambing adalah nama hewan, ini benar. Jeruk bagian dari buah-buahan, juga benar. Printer adalah buat alat untuk mencetak. Kita bisa terbang menggunakan mobil, ini salah. Mobil rodanya 6 juga salah. Nah, ini bentuk atau tampilan di siswa untuk soal berbentuk benar salah. Sekarang ini setuju, tidak setuju, dan alasan ya. Ibu kota berada di Jakarta, ini setuju. Ini alasannya misalkan kita ketik Jakarta adalah ibu kota Republik Indonesia. Nah, ini untuk yang model setuju dan tidak setuju. Untuk soal berikutnya, ini soal menjodohkan ya. Jambu ini bagian dari nama buah. Jadi kita pilih pernyataannya dulu dan jawabannya ya, maka seperti ini ya. Terus contoh yang lain, jenis buah ya. Ini jawabannya adalah mangga. Hewan kita pilih yang kerbau. Transportasi kita pilih yang mobil. Nah, ini setiap pilihan jawaban akan menghasilkan warna yang berbeda untuk jaringnya ya, sesuai dengan arah dimana kalau ini jenis buah ini warnanya seperti kemerahan, maka untuk opsi jawabannya juga berwarna merah. Hewan kuning ya, ini kuning hijau muda. Ini untuk soal penjodohan.
Yang terakhir ini soal uraian ya. Ini merupakan uraian panjang ya. Terus ada juga uraian singkat. Ini bisa kita lebarkan seperti ini. Selesai. Itu adalah ke-7 jenis bentuk asesmen atau soal tertulis ya untuk pelaksanaan asesmen madrasah tahun 2023. Demikian langkah-langkah dalam penulisan soal ke dalam template asesmen madrasah MAN 3 Tulungagung. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.